Pria itu baru menyadari ketika dia melihat mantan istrinya hadir di acara makan malam sebagai penerjemah utama. Ternyata wanita yang dia tinggalkan ini bukanlah seorang ibu rumah tangga yang tidak berdaya. Dia sebenarnya adalah seorang ahli bahasa cerdas dari lembaga diplomatik yang menguasai 8 bahasa. Pernah berdebat dengan negara-negara lain sendirian, menjadi perwakilan terbaik lembaga diplomatik. Namun dia rela meninggalkan karirnya demi cinta, menjadi ibu rumah tangga di rumah. Anaknya juga mewarisi bakatnya. Pada usia muda, dia sudah bisa berbicara banyak bahasa dengan lancar. Namun ketika dia kembali ke rumah dengan membawa kue ulang tahun untuk anaknya, dia malah melihat kekasih suaminya duduk di samping anaknya. Anaknya berkata di depan ibunya, bahwa ibunya hanya pandai mencuci pakaian dan memasak, dan bahwa tante lebih cantik dan pandai. Anak itu bahkan ingin mengganti ibunya. Dia mengetahui bahwa suaminya setiap tahun pergi ke luar negeri bersama kekasihnya. Pagi ini, dia berbohong dan mengatakan dia pergi untuk urusan pekerjaan. Namun sebenarnya dia pergi menjemput kekasihnya. Saat itu dia benar-benar merasa putus asa terhadap pria ini. Setelah kembali ke rumah, dia mengajukan perceraian. Namun suaminya malah menyalahkannya dan menganggapnya hanya berisik. Dia mengatakan kekasihnya hanya dianggap sebagai adik perempuan. Tepat pada saat itu, kekasih suaminya datang membawa dokumen. Anak itu langsung berlari keluar menyambutnya, bahkan berbicara dengan menggunakan bahasa asing. Dia tidak tahu bahwa ibunya adalah seorang penerjemah top yang menguasai 8 bahasa. Semua yang anaknya katakan, ibunya mendengarnya dengan jelas. Namun dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya diam dan menyaksikan kejadian itu. Saat itu, suami beralasan bahwa sudah malam dan harus mengantar kekasihnya pulang. Di jalan, dia bahkan membeli syal untuk kekasihnya. Saat berpisah, kekasihnya memberinya jepit rambut sebagai hadiah. Namun suami memberi jepit itu pada istrinya dan mengatakan itu adalah hadiah untuk menenangkannya. Wanita itu sangat kecewa. Dengan dingin, dia mengeluarkan surat perceraian yang sudah disiapkan, dan pura-pura mengatakan itu hanya dokumen biasa. Suaminya tidak memperhatikan dan langsung menandatanganinya. Keesokan harinya, dia pergi ke rumah mertuanya. Ayah mertuanya adalah komandan militer. Ayah mertuanya merasa meskipun dia bukan berasal dari keluarga terpandang, dia masih pantas menjadi istri yang baik, dan mencoba untuk menahannya. Namun wanita itu merasa tidak ada lagi yang bisa dipertahankan di rumah itu. Saat merapikan barang-barangnya, dia menemukan bahwa anaknya memenangkan lomba menulis. Sekolah mengundang orang tua untuk hadir di acara penghargaan. Dia berpikir jika mereka bercerai, dia mungkin tidak akan pernah bisa bertemu anaknya lagi. Maka dia memutuskan untuk melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Mendengar anaknya berbicara tentang rasa terima kasihnya di panggung, wanita itu sangat tersentuh. Dia merasa bahwa pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Dengan bangga, dia memberitahukan orang tua lainnya bahwa itu adalah anaknya. Namun ketika guru memanggil orang tua untuk naik ke panggung dan memberikan penghargaan, dia terkejut melihat suami dan kekasihnya yang naik ke panggung. Dan kekasihnya dengan percaya diri berdiri di samping anaknya, menerima tepuk tangan sebagai ibu. Wanita itu sangat sedih. Dia berbalik dan pergi. Anaknya dengan keras mengatakan di depan umum bahwa dia hanya ibu rumah tangga yang tidak terpelajar. Hanya wanita seperti kekasihnya yang layak menjadi ibunya. Pada saat itu, dia benar-benar putus asa. Dia langsung meninggalkan lembaga diplomatik. Dengar kabar bahwa dia bercerai, guru dengan membawa seorang rekan menemui wanita itu, mengundangnya untuk kembali ke tim. Karena sebulan lagi akan ada konferensi antar 8 negara, dan membutuhkan orang seperti dia untuk membantu. Wanita itu akhirnya memutuskan untuk hidup untuk dirinya sendiri. Sebulan kemudian, ayah mertuanya datang ke rumah dengan surat perceraian yang sudah disahkan. Baru saat itu suaminya menyadari bahwa dia benar-benar akan pergi. Namun dia masih berharap bahwa tanpa dirinya, wanita itu tidak akan bisa bertahan hidup. Pada hari konferensi antar 8 negara, keamanan dijaga oleh suami. Kekasihnya gagal menjadi asisten.